Halo adik-adik sekalian, saya Arif Wibisono. Saya mengajar di PKN STAN. Selamat datang di channelnya Kak Maun Gufilian ya. Jadi kalau ingin tahu mengenai bagaimana cara mempersiapkan diri, terus pantang di channel ini ya. Jangan lupa belajar, jangan mengharapkan yang instan. Belajar yang rajin. Oke? Halo calon stoners, selamat datang kembali di Maun Gufilian Channel. Kali ini kakak akan membahas lagi info seputar pendaftaran SPMB-PKN STAN tahun 2022, yaitu apa yang harus kamu lakukan setelah kamu selesai melakukan pendaftaran. Jadi untuk mendaftar SPMB-PKN STAN di tahun 2022, adik-adik itu kan harus melalui dua portal ya. Pertama portal Dikdin dan yang kedua adalah portal SPMB-PKN STAN. Nah, adik-adik itu sudah dianggap selesai mendaftar apabila sudah melakukan finalisasi pendaftaran di dua portal tersebut. Di portal Dikdin, adik-adik itu sudah dianggap selesai mendaftar apabila sudah klik tombol akhiri proses pendaftaran. Nah, setelah klik tombol akhiri proses pendaftaran, nanti adik-adik bisa cetak kartu pendaftaran dan juga cetak kartu informasi akun. Jangan lupa disimpan ya. Sedangkan di portal SPMB-PKN STAN itu adik-adik dianggap sudah selesai melakukan pendaftaran apabila sudah klik tombol kunci data. Jadi setelah klik tombol kunci data, maka adik-adik sudah tidak dapat mengubah apapun. Artinya proses pendaftaran SPMB-PKN STAN yang dilakukan oleh adik-adik itu sudah selesai. Jadi kakak ulangi lagi ya. Adik-adik itu dianggap sudah selesai mendaftar di SPMB-PKN STAN tahun 2022 apabila sudah klik tombol akhiri proses pendaftaran di portal Dikdin dan klik tombol kunci data di portal SPMB-PKN STAN. Terus setelah adik-adik selesai mendaftar, itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menunggu. Karena setelah adik-adik selesai melakukan proses pendaftaran, itu panitia dari PKN STAN akan melakukan verifikasi administrasi atas data yang udah adik-adik input dan dokumen yang udah adik-adik upload. Nah, hasilnya itu nanti akan diumumkan di tanggal 24 Juni tahun 2022. Hasilnya nanti bisa adik-adik lihat di portal Dikdin dengan cara login seperti biasa. Kemudian nanti di situ akan ada notifikasi apakah adik-adik lolos seleksi verifikasi administrasi atau enggak. Jika adik-adik lolos, maka nanti adik-adik akan mendapatkan kode Mandiri Virtual Account untuk melakukan pembayaran. Kode Mandiri Virtual Account atau MVA ini bisa adik-adik lihat di portal SPMB-PKN STAN. Jadi di tanggal 24 itu nanti adik-adik harus akses portal Dikdin untuk melihat lolos verifikasi administrasi atau enggak. Dan kalau adik-adik lolos, adik-adik harus akses portal SPMB-PKN STAN untuk melihat kode Mandiri Virtual Account-nya. Kemudian adik-adik bisa melakukan pembayaran pendaftaran SPMB-PKN STAN melalui kode Mandiri Virtual Account ini di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Juni tahun 2022. Nah, di tahap ini adik-adik nggak perlu mengupload bukti pendaftarannya ya, karena nanti pendaftaran yang adik-adik lakukan itu akan terverifikasi secara otomatis. Kemudian setelah adik-adik melakukan pembayaran, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menunggu lagi. Menunggu apa? Menunggu pengumuman jadwal SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, di jadwalnya itu tertulis pengumuman jadwal SKD itu akan dilakukan di tanggal 28 Juni tahun 2022. Tapi hal ini masih tentatif karena SKD itu yang menyelenggarakan kan BKN. Jadi nanti harus menyesuaikan dengan jadwal yang diterima dari BKN. Demikian adik-adik video kali ini, semoga membantu. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalau kakak update video baru, nanti adik-adik bisa dapat notifikasi dan langsung nonton.